معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat abdih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi'ahdih.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من بعده. معاشر الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah itu ternyata yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang paling diridhoi oleh Allah. Dan yang paling menakjubkan, pada saat sekarang kita diserang wabah, adanya pandemi di sekitar kita, ternyata ketakwaan itu sangat memberikan jaminan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyak disebutkan bahwa imunitas kita akan muncul apabila kita merasa tentram, merasa senang, merasa tenang. Dan imunitas kita itu akan menurun apabila kita tertekan, kita merasa sedih, kita merasa susah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam surat At-Tolaq yang saya bacakan tadi, meskipun konteks ayat ini untuk mereka yang bercerai, tapi inti dari akhir ayat ini berlaku untuk semua konteks kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki. Rizki tidak hanya berupa materi, berupa uang, kesempatan itu juga adalah rizki. Hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa, kemudian ternyata kita mampu, kita dianugerahi oleh Allah, itu juga merupakan rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka semua kebutuhannya akan dicukupi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah itu keinginannya pasti akan mengalahkan segalanya. Allah sudah membuat untuk segala sesuatu itu ada takarannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, akhir ayat ini menyebutkan bahwa semua ada takarannya. Kita harus optimis, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah menurunkan pandemi di antara kita, ini tidak akan berjalan terus, semua ada takarannya. Pandemi yang kita alami tidak akan lama insya Allah, kalau kita punya keyakinan demikian di hati kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah, ada asbabun nuzulnya. Salah satu asbabun nuzulnya, ada seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Saat itu dia sangat bersedih karena Auf bin Malik mendengar bahwa anaknya ditawan oleh musuh. Kemudian karena takwanya Auf bin Malik kepada Allah, karena tawakalnya pasrah sudah, kalau memang anaknya itu akan diambil oleh Allah, karena cintanya oleh Allah kepada anaknya, sehingga anaknya dipanggil. Auf bin Malik pasrah kepada Allah, tawakal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Anaknya Auf bin Malik ini tiba-tiba datang. Datangnya tidak sendirian, dia membawa banyak sekali onta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian karena begitu besar takwanya Auf bin Malik ini, ternyata Allah memberikan rezeki yang luar biasa, sehingga anaknya datang dengan membawa rezeki yang luar biasa.
turunlah ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari segala penjuru yang tidak kita perkirakan, tiba-tiba muncul begitu saja. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 17. Maaf, untuk surat At-Taubah ini tidak boleh dibacakan basmalah. Ada yang mengatakan awal suratnya, ada yang mengatakan semua ayatnya. Oleh karena itu kita kalau membaca surat At-Taubah cukup membaca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum fa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang yang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Mungkin kita bisa memahami ayat ini, seharusnya yang memakmurkan masjid adalah kita, umat Islam yang beriman. Tidak seharusnya mereka yang musyrik ikut memakmurkan masjid kita, karena masjid ini rumah Allah. Maka selayaknya pembangunannya pun jangan sampai ada campur tangan orang-orang musyrik di dalamnya. Kita yang meminta bantuan, meminta sedekah, meminta sumbangan, jangan sampai memintanya kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yaqulullahu azza wajal. Ini merupakan hadis, tapi Allah yang berfirman. Maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis qudsi, hadis yang Allah sendiri naskahnya dibuat oleh Rasulullah, tapi ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inni la ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Allah berfirman, sesungguhnya aku apabila akan menurunkan azab kepada penghuni bumi, maka aku akan melihat kepada mereka yang memakmurkan masjid. Jadi golongan pertama yang menjadi perhatian bagi Allah, mereka yang memakmurkan masjid. Wa mutahabbina fi, mereka yang cinta kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar, mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah bil ashar, pada sepertiga malam yang terakhir. Ada yang mengatakan kurang lebih 30 menit sebelum subuh, yakni waktu sahur. Itu waktu yang terbaik bagi kita untuk beristighfar. Ketiga golongan ini akan diperhatikan oleh Allah. Saraftu anhum, maka musibah itu tidak akan diturunkan kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain para sahabat itu kalau menemui kegalauan dalam hatinya, kalau mereka suntuk, kalau mereka sedih, mereka akan masuk ke dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat yang paling aman. Tidak salah bagi kita saat ini kita berkumpul di masjid, karena masjid ini adalah tempat paling aman. Insya Allah Rasulullah bersabda dalam riwayat lain, Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang yang memakmurkan masjid. Bahasa dalam redaksi hadis qudsi ini, ummari buyuti, mereka yang memakmurkan rumahku. Yang dimaksud oleh Allah adalah masjid. Masjid konotasinya ada beberapa macam. Yang pertama, kita di Indonesia mengistilahkan masjid itu adalah sebagai tempat di mana diselenggarakan sholat Jumat, sehingga kalau ada tempat yang tidak ditempati sholat Jumat disebut sebagai musola. Sebenarnya kalau kita dengar informasi di Mekah, di Saudi Arabia, semua tempat ibadah itu dinamakan masjid. Masjid dari kata sajadah artinya sujud, jadi tempat di mana kita bersujud itu adalah masjid. Hanya bedanya kalau di Indonesia, kalau ditempati sholat Jumat itu disebut masjid, sedangkan kalau tidak ditempati sholat Jumat itu disebut musola. Pada hakikatnya semuanya itu adalah tempat untuk bersujud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada konotasi lain yang memberikan arti kepada mereka yang memakmurkan masjid.
Masjid adalah tempat bersujud, berarti mereka yang bersujud akan aman dari azab Allah. Kita pernah mendengar ada Dr. Faris dari Amerika yang mana beliau menyebutkan bahwa orang yang bersujud itu akan mengeluarkan sikret atau cairan yang kental dari paru-paru kita, itu akan keluar, memudahkan kita untuk lepas dari penyakit COVID ini. Maka kita yakin bahwa siapa saja yang mau sujud di masjid, siapa saja yang mau melakukan kebiasaan-kebiasaan di dalam masjid, dia akan terhindar dari penyakit ini. Bagaimana tidak, mereka yang masuk ke dalam masjid akan melaksanakan ibadah, mereka harus berwudu, mereka harus istinsyak, menghirup air ke dalam hidungnya secukupnya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di hidungnya. Kemudian di dalam masjid tempat orang membaca Al-Quran, sebagaimana Profesor Masaru Emoto dari Jepang menemukan bahwa molekul air itu apabila dibacakan ayat Al-Quran akan terukir indah, tapi kalau dibacakan kalimat-kalimat yang menyakitkan maka molekul air itu akan berubah seketika menjadi jelek. Tubuh kita 75% terdiri dari air, sehingga kalau kita mendengar kalimat-kalimat yang baik, ayat-ayat Al-Quran, maka molekul air yang ada pada diri kita itu akan berubah menjadi indah, baik, dan molekul air yang terukir indah ini akan membuat penyakit itu mati. Dengan kata lain, imunitas tubuh seseorang itu bisa tinggi kalau dia mendengarkan Al-Quran. Apalagi ditambahi dengan dia sujud, kemudian dia meminta kepada Allah. Maka tidak salah kiranya kalau masjid itu sebagai tempat orang yang ingin imunitasnya tinggi. Dan yang menghuni masjid, mereka yang memakmurkan masjid, hanya mereka yang bertakwa, mereka yang takut kepada Allah untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dan mereka yang takut kepada Allah untuk melaksanakan apa yang sudah dilarang. Dengan kata lain, kita berkumpul saat ini meningkatkan takwa kita kepada Allah, itu tiada lain tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kita harus menyadari itu. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita pasrah kepada Allah, maka niscaya kita akan dijauhkan dari rasa takut. Ternyata rasa takut ini bisa menurunkan imunitas yang ada pada diri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa menjalankan apa yang sudah diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah, dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya, baik itu yang haram maupun yang makruh. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Semoga kita nanti diakhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Semoga apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah dan diberi kemudahan. Semoga Allah segera menjauhkan kita dari musibah yang sekarang melanda. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahata bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi matta salat ainum binadharin wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas
اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من الأهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر